Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitul Azim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan, karunia dan anugerah yang terus diberikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang beriman dan setia kepada beliau. Kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, mudah-mudahan syukur kita menjadi penambah akan kenikmatan, karunia dan anugerah yang telah Allah berikan selama ini ditambahkan. Kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga syukur kita menjadi pengikat sehingga Allah terus memberikan kenikmatan, karunia dan anugerah kepada kita. Kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan syukur kita itu menjadi penambah ibadah dan amal saleh kita, karena pada hakikatnya syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk amal ibadah dan amal saleh. Mudah-mudahan juga salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, salawat kita itu menjadi pendekat kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, malam ini kalau tidak salah malam ke-14 ya, bulan Rabiul Awal. Jadi 2 hari yang lalu itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Secara jumhur ya, secara jumhur ulama menyepakati seperti itu. Walaupun banyak pendapat yang berbeda, karena memang ketika Rasulullah belum menjadi nabi itu belum begitu banyak perhatian ketepatan tanggal kelahiran Rasulullah itu ya, belum banyak yang memperhatikan karena beliau belum menjadi nabi. Justru hari wafatnya beliau itu yang kemudian menjadi banyak perhatian, sehingga jelas ya ketentuannya, ketepatannya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal juga. Gitu. Jadi ketika kita memperingati hari kelahiran Rasulullah itu, ya niat kita memang bukan untuk memperingati hari kematian beliau. Ya, justru kita berniat untuk memperingati hari kelahiran beliau dengan bersenang hati, dengan gembira. Jadi di antara hati seorang mukmin ketika berada di hari-hari kelahiran Rasulullah itu bergembira, bersenang hati. Jangankan kaum muslimin ya, Abdul Muthalib
ketika mengetahui kelahiran Rasulullah SAW itu senang banget, ya, gembira, langsung ya dia datangi ya ke rumah Aminah, kemudian digendong bayi Rasulullah itu, kemudian dibawa untuk bertawaf dan diberikan nama. Ya, nama Muhammad itu nama yang belum dikenal ketika itu. Jadi namanya itu memang ya ilham dari Allah untuk Abdul Muthalib itu. Begitu juga Abu Lahab. Abu Lahab itu yang nanti ketika Rasulullah sudah dewasa menjadi nabi itu justru menjadi musuh. Tapi ketika itu Abu Lahab juga senang banget gitu. Ya, telah lahir dari anak adiknya Abdullah ya, yang ketika itu sudah meninggal, itu senang sekali ya mendapatkan Rasulullah lahir. Saking senangnya, kata orang Betawi itu pakai saking, bukan sangat lagi itu. Saking senangnya itu Abu Lahab membebaskan seorang budak. Budak itu mahal gitu, ya, itu membebaskan seorang budak. Sehingga ya ulama menyatakan Abu Lahab ya itu dia neraka karena begitu permusuhan kepada Rasulullah. Tapi ketika hari Senin itu mendapatkan korting, ya, mendapatkan kortingan penyiksaan. Dia mendapatkan kortingan penyiksaan, diantaranya dari jari-jarinya itu keluar air, sehingga pada hari Senin, setiap hari Senin, ya, dia tuh mendapatkan air. Luar biasa tuh dia mendapatkan air di neraka ketika itu. Nah itu diantara yang menarik ya dari peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Makanya kita juga bergembira, ya, ketika berada dan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Ya, ada pihak yang menyatakan bahwa peringatan hari kelahiran Rasulullah itu bid'ah. Ya, kita tahu siapa ya orang-orang Salafi menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah memperingati. Rasulullah, para sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak, tabi'in wa tabi'in juga tidak. Tapi Rasulullah sendiri bersyukur, ya, merasakan bersyukur pada saat-saat hari kelahirannya itu. Dia melakukan satu hal pada hari itu, dia bersyukur, dia mengingatkan juga akan kelahirannya. Nah, kenapa sih ya mereka menyatakan orang-orang beriman, orang-orang muslim yang memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan acara maulid itu bid'ah? Itu karena memang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, ya, oleh tabi'in dan oleh tabi'in wa tabi'in. Tapi pada abad keempat itu sudah mulai dilaksanakan oleh dinasti Fatimiyah. Bahkan bukan hanya untuk Rasulullah, untuk Ali bin Abi Thalib dirayakan, untuk Hasan, untuk Husain, sampai ya juga Fatimah itu dirayakan, sampai rajanya juga hari kelahiran itu dirayakan. Ya, bagi Fatimiyah itu atau dinasti Fatimiyah itu memang Syiah. Seperti itu. Berikutnya juga dirayakan, diperingati lebih khusus oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka untuk menyemangatkan umat Islam dengan acara maulid itu, merayakan, menyemangatkan umat Islam ketika akan menghadapi satu pertempuran
pertemuan besar. Kemudian itu menjadi sejarah yang penting bagi umat Islam di sholat menara ini. Ya, di antara dikatakan maulid itu bid'ah, kalau bisa kita katakan ya boleh bid'ah. Kan bid'ah itu ada dua, ya, ada bid'ah sayyah, ada bid'ah hasanah. Umar bin Khattab melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya Umar bin Khattab? Yang sedang kita bicarakan ini kan Umar bin Khattab. Apa bid'ahnya Rasulullah Umar bin Khattab? Yaitu menggagas sholat tarawih. Itu gagasan Umar bin Khattab, ya, sehingga kemudian dia menyaksikan, ya, ketika itu, ya, ada sholat tarawih, dia merasa senang itu melihat tertib rapi umat Islam itu pada malam bulan Ramadan sholat tarawih. Itu dikatakan nikmatul bid'ah hadhihi, ya, nikmatul bid'ah hadhihi, yaitu sebaik-baiknya bid'ah itu seperti ini nih, yaitu maksudnya ketika umat Islam melakukan sholat tarawih itu. Apakah Rasulullah melakukan sholat tarawih? Tidak. Para sahabat sebelumnya tidak. Tapi dimulai oleh Umar bin Khattab, beliau katakan nikmatul bid'ah hazihi, nikmatnya bid'ah, nikmat yang baik, bid'ah yang baik itu. Jadi ada dalam kajian ulama itu yang disebut dengan bid'ah hasanah. Yang dikhawatirkan oleh orang Salafi itu pertama itu tidak pernah dilaksanakan. Ada umat melaksanakan satu bid'ah itu hasanah diakui itu. Mereka juga sholat tarawih gitu. Jadi apa masalahnya yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan jangan sampai umat Islam itu menjadikan Rasulullah sebagai kultus, dikultuskan. Jangan sampai Rasulullah itu dikultuskan. Ya, kita umat Islam itu harus berupaya untuk itu. Tidak akan mengkultuskan Rasulullah SAW sebagaimana mengkultuskannya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Sehingga posisi Nabi Isa itu yang seorang manusia biasa yang diberikan wahyu sebagai nabi menjadi anak Tuhan. Tidak. Gitu. Yang kedua, dikatakan akan timbul khurafat-khurafat di dalam perasaan bid'ah, dalam perasaan maulid. Ya kita tidaklah, gitu. Ya kita tidak menciptakan satu khurafat-khurafat di dalam pelaksanaan maulid itu. Kita juga tidak akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan dalam acara maulid itu. Tidak. Itu yang penting. Itu. Ya. Pelaksanaan maulid itu tidak mengarah kepada pengkultusan Rasulullah. Pelaksanaan maulid itu tidak menimbulkan khurafat di dalam pelaksanaannya itu. Dalam maulid itu tidak ada kemaksiatan. Justru yang ada adalah ya ingin lebih mengenal lebih jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin lebih mengimani dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengangkat sunnah-sunnahnya untuk dilaksanakan. Kemudian memberikan makan orang pada acara itu sedekah, ya, sedekah. Apalagi kalau kita baca kisah maulid yang dilaksanakan oleh dinasti Fatimiyah dan selanjutnya itu luar biasa, ya, itu luar biasa. Bahkan ulama-ulama dari berbagai pelosok pun diundang, diberikan penginapan, diberikan makan, ya kalau sekarang itu sampai miliaran, ya, diberikan makan, diberikan segala hal yang lain, hadiah dan sebagainya. Dalam rangka
adanya peringatan Maulid itu ya rasa gembira itu. Karena rasa gembira itu ya jelas kita sangat merasa gembira yang akan kelahiran Rasulullah, karena Rasulullah itu yang menjadi Rasul yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal Islam yang sebenarnya. Nah itu seperti itu sebagai pendahuluan ya agar clear ya, gitu. Ya. Kita melaksanakan Maulid itu tujuannya adalah untuk mengenal Rasulullah, untuk menambah pengenalan kita kepada Rasulullah lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, lebih detail lagi, sehingga benar-benar nanti akan mendatangkan kesetiaan, ya, keimanan dan kesetiaan kepada beliau. Karena bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau tidak kita kenal? Makanya saya sering menyatakan ketika memasuki bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, hendaknya kita jadikan bulan itu sebagai bulan membaca sirah. Ya, bulan membaca sirah. Apalagi kalau misalnya ada kajian-kajian yang mendalam yang serius tentang sirah, itu bulan mengkaji sirah. Itu luar biasa. Ya kalau saya memandangnya, kitab itu pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga sirah. Jadi Quran, hadis, sirah itu harus ada di meja kita, gitu. Ya di meja kita tuh punya meja yang untuk meja makan aja, gitu ya. Ada meja baca, ya. Ada meja untuk membaca. Jadi ada meja makan untuk makanan fisik, ya. Ada meja membaca yang di situ tuh selalu ada Al-Quran, selalu ada hadis, ya, selalu ada sirah. Sirah banyak sekali, ya, kitabnya itu, ya banyak sekali itu. Kitab sirah, sirah Nabawiyah, Ramadan Al-Buti, sirah Nabawiyah, Al-Quran Maktum, ya, Mubarakfuri, Fiqh Sirah, ya, Muhammad Ghazali, Munawwar Khalil, juga penulis sirah dari Indonesia, Buya Hamka juga banyak menulis sirah, itu banyak sekali. Gitu. Ya, kita jadikanlah ya bulan Rabiul Awal itu sebagai bulan membaca dan mengkaji sirah. Nah, seperti itu. Yang malam ini kita kembali ya melanjutkan membaca kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Bagaimana itu? Ya, ini penting sekali ketika dunia termasuk Indonesia sedang berada dalam krisis kepemimpinan. Jadi masalah pemimpin itu banyak masalah. Sebenarnya bagi umat Islam itu banyak teladan, banyak contoh. Gitu. Selain Rasulullah, banyak sahabat-sahabat bisa dijadikan sebagai teladan kepemimpinan, termasuk Umar bin Khattab. Ya, kita mengkaji tentang sirah, tentang para sahabat ini untuk diteladani. Jangan sampai umat Islam itu kehilangan teladan. Itu sehingga menjadi pemimpin tidak jelas. Padahal pemimpin itu amanahnya luar biasa. Nah, kita lanjutkan yang kajian kita tentang Umar bin Khattab. Nah, ini dari Abu Ismail An-Nahdi, ya, itu berkata. Jadi sirah Nabawiyah, kisah para sahabat itu ada riwayatnya, gitu. Ya, bukan begitu saja itu. Karangan-karangan ada riwayatnya. Nah, ini dari Abu Ismail An-Nahdi, dia berkata, aku melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab satu ketika tawaf di Ka'bah. Pada saat itu dia mengenakan kain dengan beberapa tambalan. Itu tambalannya itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak. Nah, di antara tambalannya itu ada yang terbuat dari kulit. Itu sehingga tampak sekali tuh di kainnya, di samping ada tambalan-tambalan yang lain, itu ada tambalan berupa kulit.
untuk menutupi bolongnya. Ini artinya apa? Kehidupan Amirul Mukminin itu sangat sederhana, sehingga tambalannya itu mencolok, itu kata Abu Ismail An-Nawawi. Nah, riwayat lain juga menyatakan satu ketika Umar bin Khattab terlambat ketika berangkat sholat Jumat. Dia harus menjadi khatib, dia terlambat. Ada apa nih Umar bin Khattab terlambat? Akhirnya ketika dia naik mimbar, dia minta maaf, menyampaikan minta maaf, ya sedikit terlambat, dia menyampaikan minta maaf kepada jamaah. Kenapa? Kata beliau, baju ini menahanku sehingga aku tidak bisa berangkat cepat-cepat ke masjid. Sayangnya aku tidak memiliki baju yang lain. Baju ini harus dijahit dulu satu bagiannya, sehingga setelah kujahit baru aku pakai dan aku berangkat. Itu disampaikan oleh Umar bin Khattab secara terbuka. Apa masalahnya yang membuat dia terlambat? Dijahit dulu. Jadi ada berubah atau sobek itu harus dijahit dulu sehingga dia terlambat, seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, nah kekhalifahan yang dipimpin Umar bin Khattab itu mengalami perkembangan positif. Ya, banyak kemenangan perang diperoleh, sehingga dari kemenangan perang yang diperoleh itu dalam rangka dakwah itu dia banyak mendapatkan ghanimah, sehingga Baitul Mal itu cukup baik ya posisinya, ya banyak harta kekayaan yang disimpan di Baitul Mal untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, ketika itu, ketika perkembangan positif kekayaan Baitul Mal meningkat, nah kemudian putri beliau yang Ummahatul Mukminin Hafsah itu melihat suatu yang perlu nih mulai dirasakan oleh Umar bin Khattab, karena Hafsah itu selalu memperhatikan pakaian Umar bin Khattab, makanan Umar bin Khattab itu selalu memperhatikan setelah beliau ditinggal oleh Rasulullah. Hafsah ini. Nah, suatu ketika dia datang berkata kepada ayahnya. Pada ayahnya itu dia berkata, seandainya ayah mau memakai pakaian yang lebih baik dan lebih lembut daripada pakaian-pakaian selama ini ayah pakai, kan bisa. Begitu juga seandainya ayah mau memakan makanan yang lebih baik daripada yang ayah makan selama ini, kan sudah boleh. Karena perkembangan ekonomi kekhalifahan itu positif, baik. Ya, dengan banyaknya penaklukan, dengan banyaknya kemenangan, ya, Baitul Mal itu cukup. Boleh lah. Ini pemikiran Hafsah, ya, radhiyallahu anha, putri Rasul, putri beliau yang tadinya menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, apa jawaban Umar bin Khattab ketika anaknya itu menyampaikan gagasan yang baik, ya, gagasan yang positif? Apa kata Umar bin Khattab? Wahai anakku, engkau hampir saja menipu ayahmu. Kau bukannya menasihatiku atau mengingatkanku. Sekarang perhatikan. Nah, kata Umar bin Khattab. Jadi mendengar gagasan-gagasan yang positif, ya mungkin anak perempuan Rasulullah Hafsah radhiyallahu anha itu
diberikan kepada kaum muslimin itu juga lancar, berjalan semuanya gitu. Tapi ayahnya masih seperti itu saja. Pakaiannya nggak berubah, makanannya nggak berubah. Karena kan dia sekarang sudah bersama Umar bin Khattab kan, itu ketika beliau ditinggal oleh Rasulullah SAW. Itu begitu jawabannya, anakku, engkau hampir saja menipu ayahmu dan bukan memberikan nasihat atau mengingatkan. Gitu. Nah sekarang perhatikan, Umar kemudian balik bertanya kepada Hafsah radhiyallahu anha. Kata Umar bin Khattab, jawab dengan ini, apa pakaian yang terbaik yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika beliau ada di rumah? Kan istri beliau kan ada yang lain. Ketika berada di rumahmu, apa yang dipakai oleh Rasulullah? Hafsah menjawab, dua pakaian yang disepuh dengan warna kuning yang dipakai beliau, yaitu ketika menerima tamu utusan, dan satunya lagi ketika dia harus sholat Jumat. Jadi ada dua pakaian yang diberikan kepada dia, pada Rasulullah itu disepuh kuning itu. Yang satu dipakai untuk menerima tamu utusan dari tempat-tempat lain itu. Yang kedua dipakai untuk sholat Jumat. Itu saja. Dipakai dua saja dipakai Rasulullah. Dipakai untuk menerima tamu, ya. Itu pakaian istimewanya tuh, pakaian biasa saja. Yang satu untuk Jumat. Jadi memang Jumat itu hendaknya dipakai pakaian yang terbaik ketika kita miliki. Gitu. Nah, kemudian kata Umar lagi, kemudian apa makanan terbaik yang biasa dimakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di rumah? Jawab Hafsah, kami makan roti gandum. Kalau roti itu mengeras, ya kan roti kalau disimpan agak lama itu mengeras. Kemudian kami berikan minyak samin. Kemudian kami jadikan adonan, ya, terbalikkan minyak samin dijadikan adonan. Kemudian dibuat roti itu menjadi manis dalam bentuk adonan itu, dan Rasulullah makannya dengan lahap. Jadi makan roti biasa yang kalau sampai kering diadonin lagi, dijadikan adonan lagi dengan dicampur dengan minyak samin. Itu yang dimakan oleh Rasulullah ketika berada di rumah Hafsah. Begitu juga ketika berada di rumah istrinya yang lain, seperti itu. Begitu saja Rasulullah itu sudah makan dengan lahap, kata Hafsah. Diperhatikan sekali oleh Umar bin Khattab. Kemudian tempat tidurmu bagaimana? Kalau dari makanan sudah, pakaian sudah, tempat tidurmu bagaimana ya Hafsah? Kata Hafsah, tempat tidurku adalah kain penutup. Itu. Jadi nggak ada balai-balai, kain penutup. Kain penutup, ya. Kalau misalnya musim panas itu 4 lapis kain penutupnya itu. Jadi seperti kain biasa yang kita pakai itu 4 lapis. Gitu. Tapi ketika musim dingin 2 lapis saja, yang juga kami jadikan sebagai selimut, satu-satu. Itu seperti itu. Nah, setelah mendengar dan memperhatikan jawaban putrinya tentang bagaimana pakaian Rasulullah, ya, bagaimana makanan Rasulullah, dan bagaimana tempat tidur Rasulullah. Kemudian, nah inilah poin pentingnya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ketahuilah, aku dan 2 sahabatku itu, yaitu
Rasulullah dan Abu Bakar, seorang yang sedang menempuh perjalanan yang sama, rutenya sama. Orang pertama yaitu Rasulullah SAW. Beliau telah berjalan mendahului, yang beliau membawa bekal yang cukup, dan kemudian beliau telah berhasil sampai di tempat tujuannya. Kemudian begitu juga dengan sahabat yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Dia menempuh perjalanan yang sama yang ditempuh oleh sahabat yang pertama. Dia mencukupkan bekalnya, kemudian dia menempuh jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh sahabat yang pertama, dan dia juga telah berhasil sampai. Nah, berikutnya adalah orang yang ketiga, maksudnya dirinya sendiri. Berikutnya adalah orang yang ketiga, maksudnya Umar bin Khattab sendiri, ingin mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka berdua, berupaya membawa bekal yang cukup, berupaya menempuh jalan yang sama, jangan sampai menyimpang, jangan sampai berbeda, berupaya ridho dalam menjalaninya untuk menyusul kedua sahabatnya itu. Jika menempuh jalan yang lain, jalan yang berbeda, sudah tentu aku tidak bisa berkumpul dengan dua sahabat. Itulah yang sedang aku jalani. Mengapa dia tidak mau sampai pakaian-pakaian yang berbeda, makanan-makanan yang berbeda, tempat tidur yang berbeda? Itulah yang aku jalani. Aku ingin menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Aku ingin menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, ya, jalan kehidupannya itu yang terdiri dari makan, pakaian dan sebagainya, dia ingin sama. Bukan hanya jalannya saja yang sama. Jalan kehidupan itu bukan hanya jalan yang dijalani, tapi apa yang dilakukan dan sebagainya. Nah, itulah aku yang ingin menyusul kedua sahabat. Kita begitu umat Allah. Kesederhanaannya mengikuti kesederhanaan Rasulullah dan Abu Bakar dalam pakaian, dalam makanan, dalam segala. Nah, ini memang sebagaimana keinginan para sahabat yang lain. Jadi para sahabat yang lain, ya, selain Abu Bakar As-Siddiq, selain Umar bin Khattab, yang lain-lainnya itu di generasi pertama itu memang mereka itu sudah biasa bersama Rasulullah. Ya, sehari-hari di tempat tinggal mereka selalu berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ikut taklim bersama Rasulullah SAW. Ketika pergi dan pulang jihad bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka merasakan kalau Rasulullah sudah meninggal, para sahabat-sahabatnya sudah meninggal, bisa nggak bersama lagi seperti ketika mereka selalu bersama dalam kehidupan di dunia? Itu yang mereka inginkan, termasuk yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Nah, inilah banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika mereka sudah berusia 60 tahunan, ya Rasulullah, kita selama ini bersama, ya, di Madinah, membangun rumah, sholat berjamaah, taklim, pulang berpergian. Apakah kami nanti bisa bersama engkau lagi, ya Rasulullah, di akhirat? Ini menjadi pertanyaan besar para sahabat. Itu sampai banyak yang datang khusus untuk menanyakan hal itu. Ketika itu Rasulullah belum bisa menjawab, sampai turun ayat
surat An-Nisa ayat 100 ayat 69. Nah, ini ayat yang pentingnya. Ini ayat sangat menggembirakan para sahabat. Ketika ayat ini turun, sahabat sangat gembira. Apakah ayatnya itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang senantiasa pakai fi'il mudhari, senantiasa. Barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasul, mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapakah mereka? Para nabi, orang-orang yang mencintai kebenaran, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Itulah sebaik-baiknya teman. Dzalika fadlullah wa dzalika fadlun minallah. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Itu. Nah, ini yang menjadi poinnya, seperti bagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab dan orang-orang saleh yang lain yang ingin berkumpul bersama Rasulullah. Jadi bisa, ya. Ini ayat menggembirakan sekali. Para sahabat itu gembira sekali dengan ayat ini. Artinya ada kemungkinan mereka bisa kembali bersama Rasulullah SAW, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan syarat senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa taat kepada Rasulnya dan menempuh rute jalan yang sama, seperti bagaimana Umar bin Khattab di dalam berupaya menempuh rute jalan yang sama yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya. Itu seperti itu. Kita di dunia nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, masa di akhirat nggak juga jumpa dengan Rasulullah. Kapan dong begitu? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.